merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Sore hari ini kita akan belajar tentang pelayanan. Melayani. Melayani itu apa sih? Sebab di antara kita sudah biasa mendengar kata melayani. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami untuk melayani Engkau, melayani Tuhan Yesus dengan benar, sesuai kehendak-Mu. Kami tidak mau hidup kami sia-sia, sehingga kami yang rugi sendiri. Terima kasih pada kesempatan sore ini, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita bicara soal melayani, pertanyaannya adalah, siapa yang kita layani? Sebab melayani seseorang beda satu sama lain. Nah, dalam hal ini siapa yang kita layani? Jadi melayani itu sebenarnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kalau dalam konteks kita ini melayani kehendak Tuhan. Nah, seringkali orang merasa sudah melayani Tuhan, padahal ia sedang melayani dirinya sendiri. Ini umum, ini banyak yang begitu, jamak yang begitu. Merasa melayani Tuhan di gereja, padahal ia sedang melayani dirinya sendiri, egonya sendiri. Terbukti bagaimana? Terbukti jika ada masalah ia marah. Sebab kalau kita melayani Tuhan, tidak bakalan marah. Misalnya, tidak mendapatkan, misalnya kalau untuk seorang pembicara, jarang mendapatkan jadwal untuk bicara, lalu marah. Ini menunjukkan ia sedang melayani dirinya sendiri, ingin tampil. Jika ia lihat orang lain lebih dipakai, ia iri hati. Ia melayani dirinya sendiri. Kalau ia melayani Tuhan, biar kita nggak dapat jadwal, tetap saja kita bersyukur kepada Tuhan. Ibarat pemain sepak bola, semua ingin menjadi pencetak gol atau jadi penjaga gawang. Kalau dijadikan pemain cadangan, nggak suka. Ini sebenarnya melayani diri sendiri. Makanya kalau kita ada di pelayanan, apapun yang kita dapat bagian, melayani dalam bidang apapun, termasuk hanya seorang usher, kalau memang melayani Tuhan, ia akan semangat. Ia akan bersyukur. Melayani dengan hati. Pasti beda. Kalau orang bekerja itu tidak melayani, karena ia bekerja sesuai job desk-nya. Melayani Tuhan itu tidak ada job desk-nya. Melayani Tuhan itu dengan hati. Yang kita layani adalah Tuhan. Artinya kita sedang memperhatikan perasaannya Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini berkenan atau tidak? Menyukakan hatinya atau tidak? Itu pelayanan. Banyak orang menipu dirinya sendiri, merasa sudah melayani. Karena sudah berkhotbah, sudah menjadi pendeta. Padahal ada udang di balik batu. Bisa macam-macam. Bisa mau ngetop, bisa apalagi ya, uang motifnya dan sebagainya. Ini tidak melayani Tuhan artinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Matius 7. Kita buka dulu ya, Matius pasalnya yang ke-7. Ayat 21 sampai 23. Ini dulu saya tidak mengerti nih. Tapi dulu banget tidak mengerti, tapi akhirnya saya mengerti bahwa begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Orang merasa kalau teriak-teriak Tuhan gitu. Apalagi kalau pakai speaker, semua orang mendengar. Tuhan gitu. Benar kamu berteriak kepada Tuhan. Jangan-jangan kamu mau show supaya dilihat banyak orang bahwa kau rohani. Teriakannya Tuhan gitu. Ya kan? Siapa yang kau layani? Bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Ini di zamannya Tuhan Yesus ini, orang yang teriak Tuhan, Tuhan ini maksudnya adalah orang Farisi. Yang berdiri, kalau berdoa berdiri di perempatan jalan. Ya teriak kencang-kencang. Supaya didengar banyak orang. Supaya orang, wah dia hebat. Rohani. Itu sebenarnya motifnya. Makanya percuma. Kau teriak Tuhan, Tuhan percuma. Bahasa Ibrani kan Adonai itu. Adonai percuma. Kamu pikir Tuhan suka mendengar suaramu yang begitu itu? Ya. Bukan itu, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi ukurannya bukan kegiatan agama. Ukurannya adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan nggak? Nah, seringkali orang yang teriak Adonai Tuhan gitu, malah jahat sama sesama. Melihat orang lain, aku tidak seperti itu Tuhan, aku membayar persepuluhan, aku tidak berbuat dosa, semua hukum Tuhan Taurat sudah kulakukan. Tidak seperti pemungut cukai itu. Itu perhatikan tuh orang Farisi. Begitu. Bayangkan teriak-teriak Tuhan Maha Besar. Tapi kalau lihat orang ngatain kafir lu. Begitu. Jahat sekali gitu. Itu sedang melayani diri sendiri. Memuaskan hatinya. Bukan memuaskan Allah kita, Tuhan kita. Ya. Coba kita belajar. Sebab kalau kita tidak melayani Tuhan hari ini. Kita tidak bakalan melayani Dia di kerajaan surga. Artinya kita tidak bakalan sampai ke kerajaan surga. Makanya belajarlah. Jangan sudah merasa nyaman dengan keadaan hari ini. Siapa tahu kau sedang melayani dirimu sendiri. Siapa tahu kita sedang menipu diri kita sendiri. Tidak berasa. Nah, sore ini, kalau firman kebenaran disampaikan, jangan kau keraskan hatimu. Ya, dengar baik-baik. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan berkata begini, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sudah, seolah-olah sudah melayani Tuhan, sudah bernubuat pakai nama Tuhan loh. Dan mengusir setan demi namamu? Wah, hebat mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, bikin KKR kesembuhan. Banyak mujizat pakai nama Tuhan. Wah, sembuh lo. Komplain orang ini. Lo bukankah satu sudah melakukan itu? Tapi Tuhan berkata begini di ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kalau orang baca sepintas menimbulkan pertanyaan, loh, masa bernubuat, apalagi mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, dia sebut pembuat kejahatan? Nah, banyak orang tidak mengerti. Ini ujungnya adalah pada motivasinya. Apakah orang ini melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk dirinya sendiri? Siapa yang dia layani? Banyak orang itu beragama itu sedang melayani dirinya sendiri. Merasa dirinya paling hebat, rohani, yang lain kafir. Tapi hatinya jahat sekali, ngomongnya kasar, pelit. Ya, itu penjahat rohani itu. Kelihatan rohani tapi penjahat. Makanya saya pernah buat suatu quote bunyinya begini. Sangat mudah untuk kelihatan rohani, tapi sangat sulit untuk hidup rohani. Sebab hidup rohani melayani Tuhan.
Kalau kelihatan rohani, lakukan saja pekerjaan agamawi. Kelihatan rohani, di foto, di video, kan kelihatan rohani itu kegiatannya. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Kita melakukan itu untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, maka tidak akan selamat orang seperti itu. Sebab ia sedang melayani diri sendiri. Jadi pelayanan itu bukan soal jenis pekerjaannya, jenis pelayanannya. Oh ternyata dia di gereja tuh rohani. Oh ternyata dia di kantor sekuler. Bukan. Rohani atau tidak itu bukan soal tempat. Bukan juga soal waktu. Oh kalau jam 4 pagi lebih rohani daripada jam 10 pagi. Bukan soal waktu. Oh kalau pekerjaan agamawi lebih rohani dibanding pekerjaan dagang. Bukan soal kegiatannya, bukan. Ya. Ingat baik-baik. Itu sebabnya banyak orang tidak bisa melayani. Di gereja malah buat masalah. Karena egonya, semua orang ditendangnya, semua disalah-salahkan, padahal dirinya sendiri yang salah. Kan begitu kan? Waduh, banyak orang ingin menduduki posisi tertentu di gereja. Ia sedang melayani dirinya sendiri. Apalagi kalau dengan segala intrik-intrik yang jahat. Politik di dalam gereja. Waduh, itu orang yang kesetanan itu sebenarnya. Pengen jadi siapa gitu, jabatan. Dengan menghalalkan segala cara. Yang lebih aneh lagi adalah, ada yang cerita sama saya loh. Ada seorang pengkhotbah, kalau mau khotbah, dia pergi ke dukun dulu. Minta jimat biar khotbahnya mantep katanya. Saya sampai gini nggak salah saya denger ini. Iya bener. Loh. Wah, yang begitu melayani Tuhan. Itu bahkan melayani setan itu, bukan melayani dirinya sendiri. Masa khotbah aja cari jimat dulu. Ini memang aneh loh, dunia ini banyak orang aneh. Aneh tapi nyata. Aduh, mengerikan. Apa itu melayani? Memuaskan yang kita layani, yaitu Tuhan. Itu artinya, diri sendiri gak puas itu gak penting, yang penting yang kita layani. Makanya orang yang bisa melayani adalah orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Keadaanku lagi kurang, gak masalah, yang penting aku bisa melayani Tuhan. Serius loh ini. Orang yang tidak bisa melayani Tuhan, keadaannya padahal berlebih, bahkan kaya raya, tapi tetap gak bisa melayani Tuhan. Perhatikan saja orang kaya. Ia gak bisa melayani Tuhan. Bahkan ia menjadi budak bagi uangnya, hartanya itu. Pelit. Kalau ia bisa melayani Tuhan, pasti ia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti ia bagi hartanya bukan cuma 10%, lebih. Lah sama Tuhan kok berani hitung-hitungan. Banyak orang itu melayani dirinya sendiri. Sudah nggak mau ke gereja. Kalau sudah kaya. Kenapa? Kalau butuh pendeta tinggal telepon. Pendetanya yang datang. Kayak Gojek aja. Ya. Online service. Dilayani di rumah. Nggak bisa melayani. Dia maunya dilayani. Itu sedang melayani diri sendiri itu namanya. Ya. Coba diperiksa hatimu itu, siapa yang kau layani selama ini. Kalau kau layani Tuhan, kau pikirkan kepentingan Tuhan. Bukan kepentinganmu sendiri. Ya. Pelayanan itu tidak gampang. Kalau cuma kelihatan melayani gampang. Tapi kalau benar-benar melayani Tuhan, nggak gampang. Matikan dulu manusia lamamu. Matikan segala keinginanmu itu, barulah kau bisa melayani Tuhan. Orang yang banyak kepentingan, banyak acara, banyak rencana, pribadinya, ambisinya, nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena ia sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan proyek-proyeknya sendiri. Tapi anehnya merasa melayani Tuhan. Coba bayangkan. Kalau orang punya uang 1 triliun, ya, terus ngasih ke gereja 1 juta rupiah,
Apakah itu melayani Tuhan? Orang ketawa terbahak-bahak, saya kasih tahu. Ya. Itu sama aja kalau kita ngasih 100 perak koin. Sudah nggak ada artinya. Ini bukan soal uang loh ya. Saya cuma memberi suatu insight, pencerahan, supaya saudara itu mengerti. Kalau saudara nggak punya uang pun, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Gunakan mulutmu untuk memberkati, untuk membagi jempolmu, untuk bagi link-link kebenaran begini. Jangan pasif jadi orang. Ya, melayani itu aktif, bahkan proaktif. Apalagi ya Tuhan, supaya hidupku ini nggak sia-sia, supaya aku berkenan, sehingga nanti ketika aku menutup mata, Tuhan berkenan. Kan begitu, apalagi ya Tuhan. Begitu, setiap hari itu kita renungkan, dalam perenungan doa kita, Tuhan apalagi ya kalau malam. Begitu, ketika semua pekerjaan sudah reda, di malam hari sebelum kita tidur, kita dengar renungan malam, kita merenung juga secara pribadi. Tuhan, apa yang harus kulakukan, apalagi yang harus aku pelajari, supaya dari ke hari semakin bertambah karunia yang kau berikan, dan aku bisa dipercaya. Semakin hari semakin heran banyak orang. Tujuannya cuma satu, supaya menyenangkan Tuhan, supaya berkenan bagi Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Gitu sebenarnya. Jangan pernah berpikir Tuhan itu sukanya kegiatan-kegiatan agamawi. Tadi ayatnya sudah jelas. Biar kau bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, menyembuhkan orang banyak pada suatu KKR demi nama Tuhan. Percuma semuanya itu kalau Tuhan tidak berkenan. Periksa hatimu, kamu mau ngetop apa mau apa? Ya, melayani itu menyenangkan Tuhan. Diri sendiri nggak masalah, diri sendiri hilang pun nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Kan begitu harusnya melayani itu, ya. Ini khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang di gereja, juga hamba-hamba Tuhan. Dengarkan kebenaran ini. Belajarlah melayani dengan benar. Sebab pelayanan kita di gereja, pekerjaan kita di gereja itu percuma kalau Tuhan tidak berkenan. Begitu loh. Percuma kalau tidak jadi berkat. Kitab Yesaya mengisahkan demikian. Yesaya pasalnya yang pertama. Ayatnya dari ayat 13. Kita baca dulu Yesaya mulai ayat 13 ya. Tuhan berkata begini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jangan kamu pura-pura kegiatan agamawi begitu, tapi tidak tulus. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu kejijikan bagi Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, kebaktian maksudnya itu. Aku tidak tahan melihatnya, kata Tuhan. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Ini kata Tuhan loh ini. Aku benci lihat kamu agamawi seperti itu. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Capek aku. Kalau dalam bahasa sekarang ya, capek deh. Gitu. Orang kok sukanya begitu. Munafik begitu. Melakukan kegiatan agamawi. Tapi nggak menyukakan hati Tuhan. Ya, ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganku untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Gak kulihat kau. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, sebab kau jahat. Nah, yang diinginkan Tuhan itu ini mulai ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu yang diinginkan Tuhan.
kamu berbuatlah kasih, adil, semua itu lebih penting daripada kamu bikin KKR, kau menyembuhkan orang pakai nama Tuhan tapi untuk dirimu sendiri. Itu mencuri kemuliaan Tuhan namanya. Barulah ayat 18-nya Tuhan berkata begini, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kamu lakukan itu semua, maka dosamu apapun bentuknya akan dihapus. Itu yang penting. Bukan kegiatan agamawinya, bukan. Ya, yang ku kehendaki, kan begitu maksudnya. Ya. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kan begitu. Banyak sekali orang kalau melihat orang berdosa menghakimi. Bukannya menolong, malah menghakimi. Bayangkan kalau ada orang selingkuh. Langsung diomongin kiri kanan dan sebagainya, malah menghakimi. Harusnya kita malah menolong dia. Jangan menghakimi. Berhenti ya bro. Tuhan ampuni tapi jangan buat dosa lagi. Nah, jangan diceritain ke banyak orang. Supaya orang ini tidak hilang dari gereja. Supaya selamat. Kasih kesempatan dia untuk bertobat. Kan begitu. Ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini kata-kata Tuhan. Maksudnya apa? Kalau gitu nggak usah kasih persembahan, Pak. Bukan itu konteksnya. Ada orang yang memberi persembahan, misalnya nih. Ada orang yang memberi persepuluhan. Udah selesai tugasku, seolah-olah begitu. Salah. Yang Tuhan inginkan bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan. Itu saudaramu gak bisa sekolah, kau gak sekolahkan. Istrimu kau gak kasih belanja. Orang tuamu gak pernah kau kasih uang. Kau abaikan. Anak-anakmu gak kau didik dengan benar. Gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan melalui perbuatan nyata. Sehingga orang akan melihat, ini Tuhannya pasti hebat. Begitu, itu melayani Tuhan. Membawa nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukannya melalui hidup kita malah Tuhan dicela. Itulah orang Kristen seperti itu. Itu orang yang tidak melayani Tuhan. Bahkan itu orang yang menjelekkan nama Tuhan. Menjadi sandungan itu menjelekkan nama Tuhan. Ya, memalukan nama Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu belas kasihan. Supaya kita penuh kasih hidupnya. Bukan persembahan. Lah kok hari ini dibalik. Yang penting ngasih persepuluhan, persembahan. Gak ditekankan karakter kasihnya. Ya. Persepuluhan, persembahan itu baik. Karena gereja perlu bayar listrik dan sebagainya. Itu baik. Tapi yang diinginkan Tuhan yang terutama bukan itu. Ya. Kalau ngasih persembahan aja masih kurang, apalagi tidak kasih. Saudara mengerti ya, banyak orang itu pikirannya pendek. Kok diajarin sedikit, wah asik nih gak ada persembahan di gereja ini. Ya terserah situ urusanmu sama Tuhan. Kau melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri. Pikir baik-baik itu. Saya tidak sedang menekankan bahwa setiap orang harus kasih persembahan lah. Kalau nggak ada ya nggak usah kasih. Kalau pas-pasan juga nggak usah kasih. Tapi kalau lebih banyak tapi nggak ngasih ya urusannya sama Tuhan. Artinya kau sedang melayani dirimu sendiri. Artinya kau sedang jadi budak mamon. Itu artinya kau seperti yang dikatakan oleh Alkitab, orang kaya yang bodoh, yang hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kalau mendengar firman kebenaran jangan tersinggung. Jangan kau keraskan hatimu kalau mendengar. Coba kau cerna baik-baik. Kau mau bertobat atau tidak? Mau melayani Tuhan atau tidak? Kalau tiap bulan kau kasih persembahan ke gereja itu belum cukup,
Melayani Tuhan itu apakah hidupmu itu berkenan bagi Tuhan? Lagi pula kau kasih berapa? Kalau cuman receh, emangnya Tuhan suka? Kan begitu kan? Ini soal pelayanan, ini soal hidup mati. Melayani Tuhan ini soal hidup atau binasa, hidup kekal atau binasa kekal. Jadi bukan hanya sekedar bekerja di gereja. Melayani Tuhan ini, kalau Tuhan tidak berkenan, ya kita binasa. Kan begitu. Ya. Makanya Tuhan mengajar dalam berbagai perumpamaan. Coba kita baca perumpamaan uang mina, ya. Kan kita itu ditebus oleh Tuhan, yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba harus melayani tuannya kalau hamba yang baik. Tapi kalau hamba yang jahat tidak melayani tuannya. Ini perumpamaan. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ayat 12 mulai ya. Ini perumpamaan nih. Maka ia berkata, Tuhan Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengisahkan dirinya sendiri. Ia pergi ke rumah Bapa. Nanti akan kembali lagi. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya. Ini adalah perumpamaan tentang kita semua. Dan memberikan 10 mina kepada mereka. Mina itu satuan uang. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Istilahnya berdagang nih. Dalam arti kita itu mengusahakan hidup kita untuk Tuhan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya tadi itu, yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Kata Tuhan itu kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Artinya hamba itu melayani tuannya, memuaskan hati tuannya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Waduh. Jadi, seseorang yang bisa dipercaya, diberi reward oleh Tuhan, tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Waduh, ini bagus sekali nih. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Bertanggung jawab, ditambah-tambahkan tanggung jawabnya. Katanya kepada orang itu ya, dikasih 5 kota kepada yang 2 mina tadi. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Ini hamba yang sangat kurang ajar. Dikasih modal bukannya diusahakan supaya untung, malah disimpan. Bahkan ia ngata-ngatain tuannya. Tuhan kan gak menabur, kok menuai gitu. Ini hamba yang tidak tahu diri. Padahal seorang tuan sudah membeli hamba itu dengan harga seorang hamba. Hamba itu seharusnya tidak punya hak untuk mengklaim tuannya, untuk komplain. Ya, tapi ini hamba yang kurang ajar ini sudah tidak melakukan tugasnya, malah menjelek-jelekan tuannya. Nah, lalu kata Tuhan itu kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku akan dapat mengambilnya serta dengan bunganya.
Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Bayangkan saudara, seorang hamba yang bertanggung jawab malah ditambah-tambahkan. Yang tidak bertanggung jawab, apa yang ada padanya diambil, dikasih orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau saudara mau dapat karunia banyak, bertanggung jawablah atas karunia yang sekarang ada pada hidup kita. Ya, itu maksudnya. Kata orang itu begini, Tuhan, ya sudah mempunyai 10 mina, masa ditambahin lagi? Jawab Tuhan itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, yang bertanggung jawab maksudnya ya, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bahkan modalnya diambil, bahkan yang ada padanya diambil sekalian. Itu maksudnya. Dan Tuhan berkata bagi orang-orang yang menolak dia jadi raja tadi. Kan ada orang, kan kita hamba-hamba, kan ada orang lain yang menolak Tuhan menjadi raja. Tuhan berkata begini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Artinya apa? Artinya orang yang tidak menerima Tuhan Yesus pasti binasa. Itu artinya. Ya. Jadi hamba yang baik pasti melayani tuannya dengan baik. Bahkan tanpa diminta seorang hamba menyodorkan dirinya. Tuhan butuh apa? Kalau hamba yang di bumi, Tuhan butuh apa? Tuhan sedang capek atau apa? Tanya terus, ingin melayani. Itu hamba yang baik. Ya. Dan lebih jauh lagi, seorang hamba yang baik mengasihi tuannya. Kalau orang sudah bicara kasih, cinta, itu pelayanannya menjadi berkualitas. Beda dengan orang yang melayani karena dibayar. Profesi, misalnya seorang pramugari itu pelayanannya bagus sekali. Kalau kita masuk ke pesawat, silakan Pak, nomor berapa ditunjukkan. Kalau kita bawa anak kecil, dikasih boneka, dikasih mainan, baik banget kan? Tapi itu karena dibayar, karena profesi. Coba di rumah, apakah kalau kita ke rumahnya tetap dilakukan seperti itu? Tentu tidak. Nah, seorang hamba yang baik itu melayani karena kasih, karena cinta. Itu motivasi terkuat itu, sehingga tidak tergantung dari uang atau bayaran. Yang mengasihi karena cinta. Nah, yang inilah pelayanan yang sempurna. Jika kita melayani dengan kasih terhadap Tuhan. Aku melayani karena mengasihi Tuhan. Banyak orang, aku melayani karena mengasihi diriku sendiri dengan mempergunakan Tuhan. Waduh, ini kacau nih. Orang datang kepada Tuhan untuk memuaskan dirinya. Itu jelas sederhana itu. Kalau kita ikut Tuhan, kita akan kaya raya, saudara. Toko kita akan laris, enteng jodoh. Nah, itu untuk diri sendiri itu. Padahal kita ketemu Sang Tuhan, harusnya mengasihi Tuhan kita. Gak usah diragukan soal berkat. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Kalau saudara mendengar firman ini, bertobatlah saudara. Jangan keraskan hatimu. Jangan belajar pada yang salah. Sudah usia berapa saudara hari ini? Sudah jadi Kristen berapa lama? Masih begitu-begitu terus. Hari ini masih banyak orang yang berani mengklaim Tuhan. Menuntut Tuhan. Aku klaim janjinya. Saudara itu mengerti atau tidak sih? Kita itu kepada Tuhan Yesus itu harus dengan kasih, bukan soal klaim-klaiman. Lagi pula yang berhak mengklaim adalah Tuhan. Seperti tuan bangsawan ini yang pulang kembali dipanggil hamba-hambanya. Dia klaim, apa yang kau perbuat dengan uang mina yang kau berikan tadi? Sama dengan hidup kita. Tuhan akan bertanya, apa yang kau perbuat dengan hidupmu itu? Kita kan sudah ditebus. Apa yang kita buat untuk melayani Dia? Seharusnya kita mengerti hal ini ketika Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Waduh, kita bukan cuma hamba akhirnya. Saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Bapa. Dan ada Roh Kudus dalam diri kita. Ayat 23-nya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24 ditekankan begini oleh Tuhan Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya kamu menolak Bapa. Artinya itu, kamu tidak mengasihi aku, kamu menolak Bapa. Kan begitu. Jadi pelayanan yang paling sempurna itu kalau kita melayani bukan hanya dengan kekuatan atau apa, dengan cinta kasih kita sama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan sudah mati untuk kita, padahal kita belum lahir bahkan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Melayani dengan kasih. Melayani yang bagaimana? Seluruh kehendak Tuhan, seluruh perintah Tuhan. Itulah yang namanya melayani dengan kasih. Sekarang ini giliran kita melayaninya, melakukan kehendaknya. Kalau Tuhan melayani, datang untuk melayani, itu sudah selesai. Ya, sekarang Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita hidup melayani Dia. Supaya kita hidup melayani dengan kasih-Nya. Bagi saudara yang ada di lingkungan gereja, melayani Tuhan itu menyukakan hati Tuhan melalui apa saja yang kita lakukan. Jangan pernah iri hati. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Lakukan semuanya karena kita cinta Tuhan. Apapun posisi kita. Ada amin semua? Ya. Jadi melayani itu di mana saja, kapan saja, dalam segala perkara. Apapun harus kita menyukakan hati Tuhan. Itu yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, atau aku minum, atau aku melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Itulah ekspresi konkret daripada kita melayani Tuhan dengan kasih. Amin ya saudara ya. Saya berharap dengan pencerahan di sore ini kita mulai mengerti bagaimana kita melayani Tuhan dengan sempurna. Jangan hitung-hitungan, saudara. Ada banyak orang kalau melayani Tuhan itu ditanya, ditelepon di atas jam 5, udah nggak mau ngangkat. Kalaupun ngangkat dia bilang, kan sudah di atas jam kerja Pak. Oke deh, kamu bukan melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri. Atau kau bekerja sebagai pegawai, bukan umat Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Kalau ngasih persepuluhan, ngitung. Waduh, gak ada uang kembali nih. Melayani Tuhan kok begitu? Kasih semua, gak kasih juga gak apa-apa. Asal hati kita tulus, bersih di hadapan Tuhan. Bukan karena pelit. Ya, jadi dalam kalimat sederhana melayani Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Tapi jangan karena terpaksa. Jangan juga karena aku mau pokoknya. Jangan. Karena kita mengasihi Tuhan. Melayani dengan kasih. Dengan cinta kasih. Dan itu akan kelihatan dalam semua peristiwa. Terhadap pasangan hidup, orang tua, anak. Kita bisa melayani mereka dengan kasih yang murni. Amin ya. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami dicelikan mata hati kami bahwa kami harus melayani Tuhan dengan cinta kasih, bukan dengan yang lain. Terima kasih Bapa, mohon berkati channel gerejamu di tempat ini, juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih,
Berkati setiap kami dengan kesehatan, umur panjang, hikmat, marifat, agar kami bisa melayani Tuhan dengan cinta kasih yang murni. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, church! Boleh semua tangan di atas bagi Tuhan ya, come on! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi semua tangan di atas bagi Tuhan. Come on! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, semua tangan di atas bagi Tuhan. Come on! 1, 2, 3, 4. Mari sama-sama serukan. Lebih keras bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Shout to Jesus. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.